Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu yang pengertiannya adalah menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kebahagiaan, dengan lapang dada. Tarhib Ramadan secara etimologi menurut lugoh berasal dari kata rohaba, ya rahabu, rohaban, tarhiban, yaitu yang artinya menyambut. Jadi tarhib Ramadan yaitu kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Ya, Ramadan itu asal katanya juga Romado atau Romido, itu yang artinya panas. Sebab memang pada kebiasaannya di bulan tersebut suhu udara panas, itu di Jazirah Arab. Ya saudaraku sekalian, kalau tanpa ilmu ya kita menghadapi Ramadan itu mungkin ada rasa segan, ada rasa mungkin berat. Ya diantaranya karena mungkin ada khawatir, takut, lapar, haus, juga segan. Itu mungkin agak berat berhadapan dengan materi ya untuk membiayai bulan Ramadan. Itu kebutuhan biasanya meningkat, baik kebutuhan untuk pangan ya untuk makan ataupun juga kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dengan tarhib Ramadan ya kita bisa terbalik dari rasa asalnya merasa berat menjadi rasa bahagia. Ya mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali amaliyah yang akan mendapatkan pahala yang besar berlipat ganda. Dan juga insya Allah mudah-mudahan selain daripada berkahnya pahala juga berkah rezeki. Ya diantaranya keutamaan di bulan Ramadan itu, diantaranya yang pertama, di bulan Ramadan itu diperintahkannya untuk ibadah saum. Ya diantaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ada perintah saum, perintah puasa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan shaum, melaksanakan puasa sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian, yaitu orang-orang di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan melaksanakan saum kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, ya alhamdulillah, ini ada perintah melaksanakan saum Ramadan yang penuh dengan pahala, dan juga ini membina jiwa kita agar menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang soleh. Jadi selain daripada itu adalah ibadah yang berpahala, juga itu untuk mengupgrade, mendidik diri kita agar kita semakin meningkat ketakwaan, kesolehan kita. Dan kita melaksanakan saum itu, ya saum sebagaimana secara etimologi saum itu soma yasumu sauman atau siaman, yang artinya menahan. Ya saum itu secara terminologi, ya secara istilah saum itu menahan. Ya kita menahan dari makan, dari minum, dari hubungan sebadan suami istri, dari semenjak terbit fajar sampai maghrib, dan diniatkan karena Allah, yaitu diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk mendapatkan pahala daripadanya. Nah, dan selanjutnya di bulan Ramadan itu, yaitu mulainya diturunkan Al-Quran yang disebut nuzulul Quran, ya nazala yang zilu, atau juga angzala yungzilu, ingzalan atau nuzulan, ya yang artinya turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, alhamdulillah Allah menurunkan Al-Quran dengan melalui malaikat Jibril di bulan Ramadan, yang dikenal itu di malam 17 Ramadan, yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nah, Al-Quran itu sekumpulan firman Allah yang dimashabkan menjadi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu qara'a yaqri'u Qur'anan atau qiraatan, itu bacaan. Itu bacaan itu kalau kita membaca itu otomatis maksud membaca itu bukan hanya untuk merangkai huruf, tapi membaca itu adalah mengeksplorasi apa yang dibaca, sehingga Al-Quran itu sebagaimana petunjuk dari Allah, itu petunjuk bagi manusia, huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi alhamdulillah kita dalam kehidupan itu sudah mendapatkan pedoman, ya, dari Allah. Kan kalau selain umat Islam, pedoman itu dibikin oleh manusia. Nah, alhamdulillah umat Islam itu pedomannya sudah langsung diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Quran itu sudah menyebar ke seluruh dunia, dan termasuk ke negara kita, ke Nusantara dulu yang sekarang Indonesia, sejak Khalifah Umar bin Khattab, ya di sekitar tahun 640 Masehi, ya sudah masuk ke Indonesia,
melalui para pedagang muslim, ya, sambil berdagang dan sambil menyebarkan agama Islam, dan juga para pendakwah. Kemudian juga di bulan Ramadan itu ada ibadah tarawih, ya. Ibadah tarawih kalau di bulan yang selain Ramadan biasa disebut tahajud, dan di bulan Ramadan ya umumnya suka disebut tarawih. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asyrota rakaatan. Siti Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan itu yang disebut sholat tarawih, yaitu dilaksanakan tidak lebih dari 11 rakaat. Dan juga ada tarawih yang 23 rakaat, yaitu yang dilaksanakan oleh salah seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, yang memulai pelaksanaan tarawih dengan 23 rakaat. Nah, pelaksanaan tarawih itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan juga dosa-dosa diampuni. Di bulan Ramadan juga itu ada ajaran i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, Rasulullah melaksanakan i'tikaf beserta para istrinya, beserta para sahabat itu 10 terakhir di bulan Ramadan itu berada di masjid untuk beribadah, melaksanakan berbagai macam ibadah, baik itu sholat sunat atau melaksanakan banyak membaca Al-Quran, zikir, doa, dan sebagainya. Nah, itu yang utamanya itu 10 terakhir bulan Ramadan, siangnya dan malamnya. Tetapi juga kalaupun tidak mampu untuk melaksanakan secara total, maka bisa dilaksanakan malamnya saja ataupun juga malam-malam ganjil, dan itu pahalanya berlipat ganda dan juga dimaafkan dosa-dosa. Dan itu Siti Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana itu doa di waktu i'tikaf. Maka Rasulullah mengajarkannya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau itu maha pemaaf, maka engkaulah ya Allah yang suka memberikan maaf, dan kami atau saya meminta untuk dimaafkan. Kemudian juga di bulan Ramadan itu ada yang disebut Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah. Ya, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maksud lebih baik dari 1000 bulan itu lebih baik daripada waktu yang lama sekali, ya, bertahun-tahun, masa-masa yang kebelakang. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa pada saat diturunkannya Al-Quran, kami ya Allah yaitu menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yaitu malam itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu maksudnya lebih baik daripada waktu-waktu yang kebelakang. Sebab waktu diturunkannya Al-Quran itu sangat lebih baik dibanding dengan waktu-waktu yang kebelakang zaman jahiliyah.
waktu-waktu yang kebelakang di zaman jahiliyah itu manusia belum mendapatkan petunjuk, sehingga manusia itu yaitu menjalani kehidupan dengan tersesat, ya, kemusyrikan dan lain sebagainya. Sedangkan setelahnya turunnya Al-Quran, manusia mendapatkan petunjuk, sehingga malam itu adalah malam yang dimuliakan, atau malam itu malam yang diberkahi. Ya, bulan Ramadan disebut itu bulan yang penuh keberkahan, yaitu karena memang diantaranya itu, karena diturunkannya Al-Quran itu malam yang diberkahi, ya sebagaimana yang terdapat surat Ad-Duhan, itu Allah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Nah, kemudian juga di bulan Ramadan itu doa-doa itu diijabah. Ya, kita harus positive thinking, dan kita terus husnuzon kepada Allah agar doa-doa kita dikabul, dan serahkan kepada Allah mana yang layak dan tidaknya dikabul. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran itu disebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, diawali dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba kami bertanya di mana Allah, maka jelaskan bahwa Allah itu dekat. Antara Allah dan hambanya itu tidak ada hijab. Jadi Allah Maha mendengar terhadap doa-doa, dan Allah akan mengijabah doa-doa. Sedangkan kewajiban kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu diantaranya berbagai macam keutamaan yang terdapat dalam Ramadan. Oleh karena itu, ya kita sangat bagus sekali kita dengan tarhib Ramadan, ya tulisannya dengan H kecil, tarhib, ya, yang artinya menyambut dengan rasa sukacita. Sebab ada lagi ya tarhib dan targib, tapi ya tulisannya tarhib dengan H besar, tarhib dan targib. Ya, kalau itu adalah metode, ya, metode kita dalam menyampaikan ilmu-ilmu, ya, pendidikan. Kalau targib itu artinya ya kita memberikan pendidikan, ya, itu dengan cara memberikan janji-janji kebahagiaan. Itu karena Allah itu memberikan janji-janji pahala itu. Kemudian kalau tarhib itu artinya ancaman atau hukuman, yaitu barang siapa yang tidak mentaati Allah, maka itu akan mendapatkan hukuman. Ya, dalam metode pendidikan itu ada istilah ya targib dan tarhib, atau yang suka disebut reward and punishment. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.